Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya Tutu Uki. Nah, di video kali ini aku membahas tentang kasusnya Jessica, yaitu kasusnya Mirna ya, yang tentang kopi cyanida nih. Justice for Jessica Wongso. Untungnya apa merekayasa bukti CCTV cyanida katanya gitu guys ya. Yuk kita lihat video seperti apa sih. Tanya saya motifnya apa kan? Siapa Jessica Wongso ini kalau emang ini ini rekayasa, bener rekayasa ya. Artinya kan dikorbankan gitu ya. Kalau kita sering nonton 48 Hours, maka ada motif, yaitu follow the money. Setelah kasus ini siapa yang naik jabatan? Jawab. Siapa yang mendapat jabatan? Jaksa semua naik jabatan. Jadi Kombes Pol, Kristi jadi pangkat 2, Titen jadi Kapolri. Kalau kemarin salah tangkap bahasa ini rekayasa, apa nasib mereka sekarang? Jadi Titen Kapolri, Kristi jadi Kadip Pinter, mau jadi entah apa. Motif orang follow the money. Siapa? Money itu artinya benefit ya, bukan hanya duit ya. Iya. Follow the money. Ya itulah motivasinya. Waduh, gimana guys tentang tanggapan beliau ya? Kita lanjut lagi. Kurang dari 2 pengacara top tanah air sempat menyebut soal gerasi Presiden Jokowi bagi Jessica Wongso. Hotman Paris menyarankan Jessica mengajukan gerasi pada orang nomor 1 di Indonesia ini, karena hanya itu satu-satunya jalan untuk bisa bebas. Satu-satunya adalah gerasi. Itu secara normatif. Sementara Otto Hasibuan yang selalu setia membela Jessica sempat menanyakan pada Jessica soal gerasi ini, namun jawaban tegas Jessica sungguh menggetarkan hati Otto. Agar kamu bisa dibebaskan dengan mengajukan gerasi, mau nggak? Lantas dia tanya, oh kalau gerasi syaratnya apa? Syaratnya kau harus mengaku dan minta ampun kepada Presiden. Dia bilang, oh maaf, saya tidak mau minta ampun, saya tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Karena dia juga super berbuat berkelakuan. Ya, ulala. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menjalani hidup yang baru. Meskipun bebas bersyarat yang diterima oleh Jessica Wongso bukan mengartikan layaknya manusia bebas seutuhnya. Selain karena masih dalam hal bersyarat, sama-sama kita ketahui bersama bahwa Jessica Wongso bersama kuasa hukumnya akan melakukan upaya hukum terkait peristiwa dan perkara yang dialami oleh Jessica Wongso. Salah satu upaya yang dilakukan adalah laporan terkait hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa dan perkara, dan akan melakukan upaya hukum PK. Maka biarkanlah dalam beberapa hari ke depan Jessica Wongso sedikit menikmati suasana baru selain di lapas. Lalu mungkin saja setelah hal tersebut Jessica Wongso bersama kuasa hukumnya akan sesegera mungkin melakukan upaya hukum PK. Maka kita harus sabar dan menunggu keseruan apakah yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Makin seru nih, meskipun ada yang lesu. Alright, ulala. SOP seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agus Triono, dan Agus Triono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica. Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agus Triono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi? Alur bagaimana kopi itu diracik oleh barista, dikasih kepada diambil oleh manajer floor, kemudian diserahkan kepada Agus Triono. Kemudian ada hal lain yang saya temukan dalam putusan adalah Agus Triono dari kejauhan mengatakan bahwa kok
kopi itu berubah warna? Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agustiono? Ini ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitas lah yang digunakan. Gitu. Nah, masuk kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mengatakan bahwa kenapa datang lebih awal? Datang lebih awal karena memang yang bersangkutan mengetahui Jakarta macet. Jadi kebiasaan beliau di Indonesia itu selama di Jakarta selalu diantar sama orang tuanya. Itu keterangan beliau. Ya. Kemudian, apakah pernah ke Cafe Oliver? Tidak pernah. Hanya 4 tahun yang lalu datang ke Grand Indonesia. Jadi kalau dibilang Jessica pernah ke sana, itu 4 tahun ke Grand Indonesia. Yang ke sana itu dalam 2 minggu itu adalah Mirna sebelum peristiwa itu. Bersama kembarannya. Kemudian, kenapa bayar lebih dulu? Karena kebiasaan hidup di Australia, ya, ini. Nah, ini Jessica juga kemukakan kopi tersebut. Nah, ini saya mau mengatakan bahwa ketika bukti petunjuk CCTV ini yang dipakai, berarti harus ada kesesuaian dari saksi-saksi fakta tadi dengan keterangan terdakwa. Nah, sekarang kita lihat suratnya, Visum et Repertum. Visum et Repertum nomor 077/2016, Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan lambung tampak kelainan dan diakibatkan bahan korosif. Ini kesimpulan dari Visum et Repertum. Artinya, antara kopi sianida dengan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa itu sangat berbeda dan bertentangan dan tidak bisa diterima dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian saya masuk, tadi saya sudah kemukakan berkaitan dengan keterangan saksi, 2 saksi yang berasal dari Australia. Karena kita masih bicara bagaimana untuk menemukan bukti petunjuk tadi. Jadi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 2 keterangan saksi, saksi Christy Loiser Carter, atasan Jessica, itu diambil atau dibacakan keterangan dalam persidangan, tidak dipanggil secara patut dan sah. Jadi hanya didengarkan keterangannya saja, tanpa melalui mekanisme proses hukum acara bahwa harus dilakukan pemanggilan. Jadi ada prosedur formal yang cacat di sini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi John Jesus Torres, pengawas hukum internasional Australia yang dihadirkan, memberikan gambaran berkaitan dengan 15 laporan tentang Jessica. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ada saksi fakta tadi. Ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda jauh, bertolak belakang, gitu. Nah, masuk kepada bagaimana kekuatan alat bukti dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso yang digunakan hakim, saya berpandangan tidak cukup menunjukkan Jessica Kumala Wongso pelaku utama kematian Mirna. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, hakim hanya berbasis pada bukti petunjuk, padahal bukti petunjuk sifatnya diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, yang harus saling bersesuaian tadi. Berdasarkan penelusuran dokumen putusan yang saya baca, hakim belum menemukan bukti sebenarnya sebagai dasar dalam memutus perkara ini. Buktinya apa? Tadi sudah sempat dikemukakan oleh ahli telematika tentang CCTV yang melihat bahwa ada tidak dia memasukkan sesuatu. Kemudian yang kedua, hakim kurang kuat menjelaskan atau mengevaluasi syarat musabab kematian yang menggunakan teori mengindividualisir dan mengeneralisir sebagai dasar sebab akibat kematian Mirna, karena teori mengindividualisir dan mengeneralisir harus dibangun atas bukti-bukti induktif sebenarnya. Jadi bukan hanya bukti petunjuk. Jadi dari keterangan saksi, suratnya,
dan keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, saya menyimpulkan yang pertama, di dalam forum ini saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Jessica Kumala Wongso adalah pelaku atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkesimpulan bukti yang digunakan dalam perkara Jessica Kumala Wongso memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah. Sebab menunjukkan bukti yang sebenarnya, Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Jadi belum ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Setelah melihat video ini, gimana menurut pendapat kalian guys? Waduh, emang ya kasusnya ini emang saat kejadian aku merasa ya, aku pribadi yang menduga ya, pada saat itu Jessica itu bukan pelakunya. Kenapa saya menduga seperti itu guys? Karena rada aneh aja gitu ya guys ya. Seandainya kita ya, orang-orang kan bilang gini ya, orang-orang bilang Jessica itu pelakunya gara-gara dia memesan ini, terus pada saat kejadian Jessica itu kayak panik gitu loh gini. Nah, seandainya kita jadi Jessica nih ya, kita memesan kopi buat temen kita gitu ya, si A gitu ya, terus tiba-tiba pas kita pesenin gitu ya, tiba-tiba teman kita kan kejadian seperti Mirna gitu ya, terus kita bingung gitu kan, kaget tuh kenapa gitu kan, pasti dia juga sudah menduga bakal menjadi seperti ini gitu loh guys ya, dan dia juga menduga bahwa ini pasti ada alat bukti apa gitu ya, mungkin seperti itu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis ke komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Calvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.